Ini publikasi resmi yang pernah ditampilkan oleh pasangan calon waktu itu ketika Gibran mencalonkan diri jadi calon wapres, ya. Jadi ini publikasi resmi, ya, dimuat di berbagai koran dan ini kemudian diedarkan. Waktu itu ditulis dia seolah-olah si calon wapres ini S1-nya Management Development Institute of Singapore, MDIS. S2-nya, S2 loh, hebat loh, Magister University of Technology Sydney, Australia. University Teknologi Sydney, Australia. Hebat banget. Tapi coba kita lihat penyetaraan tadi yang sebelumnya tadi. Ternyata Mas Aiman dan semua lagi, satu lagi. Nah, kita turunkan sedikit. Ternyata pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui, jadi tadi kan UTS, S2, University Teknologi, ternyata hanya mengakui telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Loh, kalau grade 12 itu ya SMA. Di UTS, INSERS. Jadi UTS INSERS itu hanya setara dengan sekolah menengah kejuruan. Ini surat keterangan apa ini? Surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Semacam penyetaraan. Semacam penyetaraan. Ini yang tanda tangan Dr. Suranto. Ya. Jadi artinya apa yang dia katakan dia S2 itu bohong. Ya, like father like son, ya. Jadi kalau orang mempermasalahkan ijazah Jokowi tentu ada basisnya. Mempermasalahkan ijazah Gibran atau riwayat pendidikan Gibran tentu ada basisnya juga. Nah, salah satu basis itu bisa kita ketemukan di versi Setnek dan KPU yang berbeda. Kalau kita mau jujur, sebagaimana dikatakan Roy Suryo, ada dikesankan kan bahwa Gibran itu S2 dari Australia. Dulu saya pikirnya Melbourne University. Dikesankan begitu. Ternyata UTS itu atau UTS INSERT itu hanya setingkat SMK saja. Itu pun disetarakan padahal itu kursus persiapan. Dan aneh, persiapan selama 3 tahun. Jadi sobat era sekalian, kalau kita lihat ini, maka agak aneh. Versi Setnek berbeda, versi KPU berbeda. Versi Setnek berbeda dengan versi KPU atau sebaliknya. Nah, sehingga tidak heran kemudian ada berita yang mengatakan bahwa KPU diduga ingin tutupi alat bukti ijazah Gibran. Oke, kita bacakan. Republik Merdeka Penerbitan Keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan namun akhirnya dibatalkan erat kaitannya dengan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Demikian dikatakan pengamat hukum tata negara Ferry Amsari di sebuah televisi swasta dikutip Sabtu 20 September 2025. Ferry mengatakan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 berhubungan erat dengan langkah hukum advokat Subhan Palal yang menggugat Gibran Rakabuming Raka secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dugaan ketidakabsahan syarat pendidikan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum 2024. Gugatan itu terdaftar dengan nomor 583 dan seterusnya Jakarta Pusat. Artinya akan ada potensi penyelenggara pemilu dipanggil untuk membuktikan dokumen pendidikan ijazah terkait perkara itu, kata Ferry. Jika keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tidak dicabut, menurut Ferry, maka dengan alasan aturan tersebut KPU bisa menghindar untuk memberikan alat bukti di pengadilan. Dari laman portal Komisi Pemilihan Umum dalam kurung KPU, Gibran menempuh pendidikan sekolah menengah atas 2 kali, yakni di Orchard Park Secondary School pada 2002-2004 dan di UTS INSERT Sydney pada 2004-2007. Menurut Ferry, gugatan di PN Jakarta Pusat itu muncul karena ada kasus ijazah persamaan paket C karena ijazah kursus berbahasa Inggris di luar negeri. Logika yang menarik kalau kursus di luar negeri tidak mungkin disamakan dengan paket C karena paket C tidak hanya bahasa Inggris, kata Ferry. Lalu muncul pertanyaan, bisa disamakan oleh Kemendiknas, memang boleh ijazah paket C disetarakan dengan kursus bahasa Inggris di luar negeri, tanya Ferry. Gibran diketahui pernah menempuh pendidikan di luar negeri yakni di Singapura dan Australia. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu hijrah ke Singapura setelah lulus dari sekolah menengah pertama Negeri SMPN 1 Surakarta. Ya, versi lain mengatakan sesungguhnya dia sekolah di Solo sampai kelas 2 tetapi dibantah ya oleh
SMA Santo Yosef, kepala sekolahnya nggak pernah katanya, nggak ada. Padahal ada isu yang mengatakan dia di Santo Yosef sampai kelas 2 kemudian berhenti atau dikeluarkan, we don't know exactly, ya. Karena banyak isu-isu yang tidak bisa kita klarifikasi itu sesungguhnya. Makanya saya mendorong agar hak angket itu dibuat di DPR sehingga terang. Sekalian aja angket Jokowi Gibran kan begitu. Sehingga nanti terang hal ini. Karena begini, coba kita lihat ya. Di Kementerian Sekretariat Negara, pendidikan Gibran itu adalah riwayat pendidikan tahun 1993-1999 SDN Mangkubumen Kidul Surakarta. Oke. Sama nggak dengan KPU ya? Sama ya. KPU juga begitu. Mana ya pendidikannya? Nah ini riwayat pendidikan. SD Negeri Mangkubumen Kidul 16 sama 1993-1999. Kemudian SMP 1999 2002 SMPN 1 Surakarta. Pintar juga ya SMPN 1 ya. Kemudian 2002 2004 Orchard Park Secondary School Singapore. Nah, disinilah yang agak aneh ya. 2002 2004 dibilang sebagai SMA Orchard Park Secondary School Singapore. Kemudian 2004-2007 Management Development Institute of Singapore, ya kan? Ini yang S1-nya mungkin atau apa. 2007-2010 Insert di University of Technology Sydney, UTS Insert Australia. Nggak jelas ini apa maksudnya. Padahal kalau di KPU itu insert itu disetarakan sebagai SMA dan itu tahunnya 2004-2007. Jadi terbalik. MDIS Singapurenya 2007-2010. Jadi kalau di di riwayat pendidikan SMA-nya jadi 2 kali. SMA Orchard Park Secondary School Singapore 2002-2004. Lalu SMA lagi UTS Insert Sydney 2004-2007. Lalu MDIS Singapore 2007-2010 yang dianggap sebagai S1-nya. Kok bisa terbalik? Kok bisa SMA 2 kali gitu ya? SMA 2 kali. For what? Buat SMA 2 kali ya. Jadi ini sebuah, apakah kemudian pendidikan itu kursus dan lain sebagainya kemudian disertakan? Kan yang disertakan SD, SMP, SMA, kemudian S1, S2, S3 kan begitu. Ini aneh. Jadi nilai sendirilah. Ini entry point. Jadi sobat era sekalian ya, kalau kita bicara tentang kebencian dan lain sebagainya, kita nggak menyelesaikan masalah. Yang kita inginkan itu adalah sebuah data yang precise, yang concise, yang sesungguhnya sebenarnya. Sehingga kita punya informasi yang sama dan seragam. Loh ini antara KPU dan Setnek saja berbeda. Bayangkan, KPU menganggap itu yang namanya UTS Insert itu adalah seolah-olah pendidikan pasca S1. Ya. Seolah-olah, ya kan? Sementara ini SMA jauh sekali. Satu setara SMA, satunya seolah-olah pasca S1 atau S2 ya. Ya itulah ya. Sekali lagi saudara sekalian ya, jangan ngomong soal benci dan lain sebagainya. Ini adalah soal soliditas data ya. Mana apakah UTS Insert itu apa? Menurut Rosio, UTS Insert itu, dan itu nggak mungkin 3 tahun, itu hanyalah kelas persiapan untuk masuk universitas. Ya semacam matrikulasi kata Rosio, atau bimbingan tes lah, kurang lebih kan begitu. Begitu sobat era sekalian. Coba kita bacakan ya komentar. Hadir Ragnansa nyimak ya.
Kemudian gorong-gorong bagi-bagi kaos, susu, bansos dan lain-lain. Itu pencitraan yang dipopulerkan oleh ahli Gedabrus, Profesor Sen kanan belok kiri sudah, tapi belum yang diputar terus-menerus kebohongan itu oleh Ternak Mulyono. Maksudnya apa? Like father, like son. Ada, belum kelar urusannya. Ada nggak yang bilang sakit hati lagi? Fufu Fafa parah. Tugas Fufapa ronda di pasar dan ronda MBG di sekolah. Bapak sama anak sama aja ya, Kang Boong. Buruh KSA hadir lanjutkan perjuangan kebenaran, bongkar terus pemalsuan. Sekolah sampai gerbang doang. Waalaikumsalam Bung RH Modiar. Aku nggak terlalu mempermasalahkan sih masalah ijazah karena aku cuma lulusan SMA, jadi nggak merasa dirugikan secara pribadi. Apa maksudnya? Bang, tolong dong wakil presiden pidato bahasa Inggris. I don't know exactly ya. Ya. Sehat selalu Bung Refli Harun. Bongkar total keluarga Mukidi, media pemersatu teroris bangsa. Luar biasa ya. Kalau dia lulusan Singapura dan Australia, fasih dong bahasa Inggris. Memalukan sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang RH, salam akal sehat. Iya. Jadi kalau dia benar-benar sekolah di Australia dan Inggris, apalagi itu SMA dan S1, itu pasti bahasa Inggrisnya cas cus, ya kan? Tapi kalau nggak salah lucu juga ya. Orang sakit rasanya seperti ini, hahaha. Yang ODGJ itu ya yang bela Gibran ya, dari ribut sendiri ya. Dicari-cari sumbernya baik Wikipedia, ChatGPT dan DataKB semua nggak sinkron riwayat pendidikan Gibran. SMA-nya nggak tamat. Lulusan luar negeri minimal fasih berbahasa Inggris. Begini, kalau soal fasih itu saya bisa pastikan kalau cuma lulus S2 belum tentu fasih. Jadi kan gini, belajar bahasa itu lebih mudah, lebih baik ya. Jadi kalau dia cuma S2, tapi ini katanya dari SMA, tamat SMP langsung keluar negeri, nggak mungkin nggak pintar bahasa Inggrisnya kalau memang sekolah bener ya. Kemudian bapak dan anak kok profesinya sama, pembohong semua seperti sepepet ngelihat, apa maksudnya? Kalau nggak ada Roy CS termul nggak makan. Berhentilah bohong, takutlah jadi munafik ya. Memalukan punya wapres ijazahnya abal-abal pelanga-pelongo lagi. Kacang orang ninggal ke lanjaran, maksudnya apa lagi? Ijazah SMA kulit ya. Tidak akan lupa dengan kulitnya ya. Ijazah SMA enggak tamat. Terus kursus persiapan masuk perguruan tinggi dan sertifikat tersebut disetarakan. Kemudian lulusan pasar pramuka Singapura, anak ideologis dan biologis, pewaris dan perintis. Pendidikan terakhir ya itulah. Di KPU pendidikan terakhir. Keluarga bermasalah tapi masih dibela oleh pejabat-pejabat tinggi kita termasuk presiden. Keluarga pendidikan terakhir. Kemudian assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip Hamilton College di Aussie, hahaha. Apa ini, nggak ngerti saya. Lagi ya. Ya begitu saudara sekalian ya. Mudah-mudahan Abang jadi gubernur Sumsel saja bang ya. Biar hidupmu berguna. Masa sih saya nggak ada gunanya? Bikin konten ini berapa banyak orang yang kemudian mendapatkan pencerahan dan informasi ya, kecuali orang yang saya balik lagi, kecuali orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran. Kemudian sumber permasalahan itu adalah PDIP sebagai yang usung kadernya, dokumen tidak memenuhi tetap diusung. Ya. UTS tidak sederajat dengan SMK ya. Bowo wajib tanggung jawab, Nepal menjawab. Maksudnya apa ini? Mendikdasmen Abdul Mukti diuji integritasnya soal ijazah Gibran ini. Tidak berani saya kira ya. Pecat ketua KPU dan semua komisionernya. Gak benar semua. Parahnya pakai F ya.
kehadiran beliau dan penyampaian ke masyarakat tidak bermutu. Coba di reply video-video dari sosmed, mundur aja sebelum di titik. Bang Refli Harun keren, cadas ya. Gibran lulusan Universitas Kaskus jurusan Teknik Fufufapa, pembohong. Daya rusak Mulyono luar biasa, jangan sampai dibinasakan lagi oleh anaknya. Pendidikan terakhir sama dengan pendunguan lahir, maksudnya apa? Tetap semangat perbaiki negara Indonesia. Sampai orang Belanda bingung ya, kenapa ijazah dipermasalahkan di Indonesia, Bang Refli. Iya, karena ada orang lain itu nggak akan neko-neko bikin ya. Kalau kita kan masih neko-neko. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan ya ini bermanfaat bagi kita. Sekali lagi nanti kita terus suarakan, investigate. Jadi Roy Suryo tadi juga sudah mempermasalahkan kalau ijazah dari Bradford University kan disebut MDIS, tapi ya yang mengeluarkan Bradford University. Ijazah Bradford itu memang boleh, bisa, tetapi dia kiri kanan logonya, bukan Bradford saja kalau dia kerjasama dengan MDIS. UTS itu bukan pendidikan pasca S1 Bro Setnek, tapi itu pendidikan yang setara SMA. Tapi apa iya setara SMA? Bukankah itu cuma kursus persiapan masuk universitas dan ternyata nggak masuk? Nah sekarang secondary park, apakah benar sekolah di sana? Konon bahasa pengantarnya bahasa China, bahasa Mandarin. Nah, kan yang begini-begini ketimbang menjadi bola liar, lebih baik diklarifikasi dengan membentuk tim biar selesai, membentuk tim pencari fakta, apa istilahnya kalau di DPR itu buat tim panitia angket atau panitia angket. Tapi kalau enggak, ya serahkan masyarakat, Prabowo bentuk tim independen ya untuk mengungkapkan ini. Kalau enggak, akan terus menjadi spekulasi di masyarakat yang tidak mendidik. Bayangkan kalau memang ijazahnya benar-benar abal-abal, nggak pernah sekolah tapi ngaku sekolah misalnya, waduh ini skandal besar sekali. Sama like father like son jadinya. Jadi sekali lagi sobat sekalian, yang kita cari itu kebenaran. Kita ingin benar ya, bukan kita ingin menjatuhkan orang, kita ingin benar. Negara ini perlu menjadi negara benar dan dipimpin oleh orang-orang yang benar. Jadi kalau kita lihat apa yang dituliskan Setnek seolah-olah ingin mengesankan bahwa pendidikan Gibran itu pasca S1. Walaupun tidak ditulis S2 tapi mengesankan seolah-olah pasca S1. Makanya UTS insert itu ditulis seolah-olah bahwa itu adalah pendidikan pasca S1 atau postgraduate, ya kan? Padahal bukan postgraduate itu, tetapi kesan itu memang diada-adakan kan, dikesankan begitu. Jadi ini yang harus kita luruskan dan juga ya harus ada punya konsekuensi. Masa ada pembohongan-pembohongan seperti ini kita diam saja? Ya, coba lihat nih. Tahunnya kok bisa berbeda, 2007-2010 insert di University of Technology Sydney, UTS insert Australia. Kemudian sayangnya Roy Suryo tidak mau jadi ahli pada waktu itu ya, ketika mempermasalahkan ijazah Gibran. Nah, kalau di KPU riwayat pendidikan SMA-nya 2 kali, jadi UTS insert itu dianggap SMA dan MDIS Singapore itu dianggap sarjananya S1. Jadi tidak ada pasca S1-nya. Ya, dari 2 dokumen ini aja beda, dokumen Setnek dan dokumen KPU. Masa salah tulis? Pertanyaannya adalah siapa yang salah tulis? Kan lucu. Jadi bukan dibenarkan dengan cara membenarkan menyamakan antara KPU dan Setnek, tetapi harus betul-betul dilakukan verifikasi sesungguhnya. Kan mudah. DPR bisa menggunakan hak pengawasannya untuk meminta keterangan. Kalau nggak mau angket, minta dulu keterangan. Kalau keterangannya oke, maka selesai. Tapi kalau tidak oke, bisa dilanjutkan dengan hak angket. Sampai kemudian hak menyatakan pendapat dalam rangka impeachment atau pemakzulan kalau memang gak benar. Begitu sobat RH sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Yeah.